Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Umi Humairah. Sekarang kita telah memasuki bab 16, yaitu routing topology pada Debian dan Ubuntu Server Administration. Jadi di sini kita akan mempelajari 7 materi. Yang pertama yaitu konfigurasi routing, 2. Share internet connection, 3. Konfigurasi NAT, konfigurasi NAT permanen part 1, 5. Konfigurasi NAT permanen part 2, 6. Fix IP address Debian router server, dan 7. Konfigurasi resolver. 1. Konfigurasi routing. Oke, jadi pada video kali ini kita akan mengkonfigurasi routing pada topologi sebelumnya. Bisa kalian perhatikan pada gambar ini. Di sini terdapat host OS, router Debian, klien Ubuntu server 1 dan juga server 2, yang mana pada defaultnya klien Ubuntu itu tidak bisa berkomunikasi dengan host OS, dan host OS juga tidak bisa berkomunikasi dengan internal network atau server. Begitupun dengan server tidak bisa berkomunikasi dengan Ubuntu. Jadi secara default, semua perangkat yang memiliki IP berbeda itu tidak bisa saling berkomunikasi. Misal, IP 172.16 dengan IP 192.168, maka mereka tidak bisa untuk saling ping. Nah, dengan konfigurasi routing kali ini, kita bisa membuat semua perangkat ini bisa saling berkomunikasi karena terdapat router Debian yang akan melakukan konfigurasi routing, sehingga semua perangkat bisa saling ping atau kirim data. Kalian bisa buka dulu semua VM-nya. Pastikan untuk klien Ubuntu tidak bisa ping dengan server. Di sini saya coba ping IP dari server, misal ping 10.10.10.2. Maka ini tidak bisa. Namun server 1 dan server 2 pastinya bisa saling ping ya, karena mereka memiliki IP yang sama. Saya coba ping Ubuntu server, ping 10.10.10.3, maka ini berhasil ya. Begitupun pada Ubuntu server, kita ping Debian servernya, kita ketikkan ping 10.10.10.2, dan ini juga bisa ya. Kita buka router Debiannya. Jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi routing pada Debian router, yang nantinya seluruh perangkat ini bisa saling berkomunikasi. Yang pertama, kalian bisa masuk ke dalam router lebih dahulu dengan ketikan su-. Kemudian kita masukkan komen nano/etc/sysctl.conf. Kemudian di sini kita cari yang net IPv for IP forward. Nah, di sini dia sudah masuk ke dalam sysctl.conf, namun di sini dia belum bisa difungsikan. Kenapa? Karena net IPv forward IP-nya masih berada dalam komen. Bisa kalian lihat di sini terdapat tanda pagar ya. Sekarang kita hapus dulu tanda pagarnya, maka sekarang dia bisa difungsikan. Karena misal ada tulisan yang ada pagarnya, maka dia akan dianggap sebagai komen atau tidak dianggap sebagai konfigurasi. Lalu kita save, dan kemudian akan kita aktifkan dengan menggunakan komen sysctl -p. Ini artinya sudah berhasil. Maka harusnya sekarang konfigurasi routing sudah berjalan, yang mana ini membuat Ubuntu client bisa berkomunikasi dengan Ubuntu server. Kita coba ping Ubuntu server, kita ketikkan ping 10.10.10.3, maka ini berhasil ya. Dan sekarang kita pastikan Debian server bisa ping ke Ubuntu desktop dengan ping 172.16.1.2. Maka ini juga berhasil ya. 2. Share internet connection. Jadi di sini kita akan membuat router Debian ini bisa mengakses internet, yang mana itu sekarang hanya host OS saja yang bisa mendapatkan akses internet. Dan mengapa router Debian itu tidak bisa mendapatkan akses internet? Karena router Debian itu mengarah ke host OS bukan menggunakan internal network mode NAT, tetapi menggunakan virtual host only adapter. Di sini kita bisa lihat pada VM router Debian. Kita klik settings, lalu pilih network, kemudian klik adapter 1. Adapter 1 ini merupakan yang terhubung ke host OS, yang mana ini terhubung menggunakan host only adapter. Dan ini membuat router Debian tidak bisa menggunakan akses internet, kecuali ATEN1-nya kita ganti ke mode NAT. Itu membuat router Debian bisa mengakses internet.
Sedangkan jika kita menggunakan host only adapter, itu router hanya terhubung ke host OS saja, bukan ke internetnya. Jadi di video kali ini kita akan membuat bagaimana caranya router Debian tetap bisa mendapatkan akses internet walaupun menggunakan host only adapter. Langsung saja kalian bisa login ke router Debian-nya. Kemudian kita pastikan router Debian ini tidak bisa ping 8.8.8.8. Ini tidak bisa ya. Nah, untuk caranya kalian bisa masuk dulu ke dalam root. Pastikan bahwa internet kalian sudah terkoneksi. Ini sudah ya saya. Selanjutnya kita pergi ke search. Kita ketikkan network connection. Lalu kita klik view network connection. Kemudian kita pilih Wi-Fi. Lalu pilih properties. Kemudian klik sharing. Kemudian kita checklist yang allow. Lalu pilih yang Ethernet 2 karena pada settings VirtualBox-nya saya menggunakan Ethernet 2. Kemudian klik OK. Jadi kalau kita melakukan sharing, itu pasti IP-nya akan berubah. Yang mana sebelumnya itu adalah 192.16.56.1, sekarang menjadi 192.168.137.1. Yang mana ini membuat router Debian pastinya memiliki IP yang berbeda. Kita buka VM router Debian-nya, lalu kita coba cek IP address. Jadi ini belum berubah ya. Jadi untuk cara mengubahnya, kita bisa menggunakan cara manual atau static dengan cara masukkan komen nano/etc/network/interfaces. Lalu di sini pada IP endpost 3, addressnya kita ganti menjadi 192.168.137.10. Lalu gateway-nya kita ganti menjadi 192.168.137.1. Ini adalah IP dari host only. Lalu kita save. Kemudian kita ketikkan sistem ctl restart networking. Lalu if up endpost 3. Kemudian kita coba lihat IP address-nya. Oke, bisa kalian lihat di sini IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.137.10. Di sini kita pastikan terlebih dahulu apakah kita bisa ping ke host OS-nya atau gateway, yaitu 192.168.137.1. Untuk ping ke host OS, pastikan Windows Firewall-nya di-off-kan terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa ping 192.168.137.1. Oke, bisa kalian perhatikan, ini bisa ya. Lalu kita coba ping ke internet, yaitu ping 8.8.8.8. Oke, sekarang ini juga berhasil ya untuk mendapatkan akses internet. 3. Konfigurasi NAT. Jadi, apa itu NAT? NAT adalah singkatan dari Network Address Translate, yang mana ini digunakan untuk menerjemahkan IP private ke IP public ataupun sebaliknya. Pada video sebelumnya, kita telah mengkonfigurasi router Debian itu untuk mendapatkan akses internet. Namun, baik Ubuntu Client, Debian, dan juga Ubuntu Server ini belum mendapatkan akses internet. Maka dari itu, di sini kita akan mengkonfigurasikannya dengan menggunakan protokol NAT untuk menerjemahkan IP private di sini, yaitu 172.16.1.0 dan 10.10.10.0 ke IP public ya. Jadi di sini yang kita anggap IP public yaitu 192.168.137.0 yang nantinya klien Ubuntu server 1 dan 2 bisa ping ke internet. Oke, kalian bisa running semua VM-nya terlebih dahulu. Di sini pastikan bahwa Debian router masih tetap terhubung dengan internet. Saya akan coba ping 8888. Dan ini berhasil ya. Kemudian kita pastikan bahwa klien Ubuntu, Debian, dan Ubuntu Server ini belum bisa ping ke internet. Kita coba ping 8.8.8. Maka ini tidak bisa ya. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi NAT yang akan membuat ketiga VM ini bisa mendapatkan akses internet. Oke, jadi bagaimana konfigurasinya? Jadi konfigurasinya itu lumayan panjang ya, yaitu IP tables, min T, NAT, min A besar, caps lock post routing, min O kecil, and post 3, min J, caps lock mesh curate.
Tetapi sebelum itu, kita harus install terlebih dahulu perintah iptables-nya dengan menggunakan perintah sudo apt min get install iptables. Tetapi sebelum perintah ini, kita harus terlebih dahulu mengemon Debian kita agar kita bisa menginstal sebuah fitur ataupun install sebuah tools. Jadi caranya adalah kita ketikkan apt min cd-room add. Lalu jika terdapat opsi ditanyakan di mana ingin mengemon cd-room ini, maka kalian bisa arahkan kursor ke bawah, di mana di sini terdapat logo DVD. Kemudian kita klik kanan, lalu klik file Debian yang kalian gunakan untuk membuat routernya. Jika sudah, maka kalian sudah bisa untuk langsung melakukan install iptables. Kita masukkan komen apt min get install iptables. Maka output komen iptables not found ini sudah hilang ya, karena iptables sudah ditemukan dan sudah bisa digunakan. Oke, jadi langsung saja kita konfigurasikan menggunakan komen iptables min t nat min a besar caps lock post routing min o and post 3 min j caps lock masquerade. Kemudian iptables min t nat min a besar post routing min o and post 8 min j masquerade. Lalu iptables min t nat min a post routing min o and post 9 min j masquerade. Selanjutnya kita cek apakah router kita masih dapat akses internet atau tidak dengan ping 888. Oke, ini berhasil. Kemudian pada Ubuntu lainnya, apakah dia sudah mendapatkan akses? Kita coba ketikkan ping 888. Oke, jadi dia juga sudah mendapatkan akses internetnya ya. Lalu kita coba pada Debian server dan juga Ubuntu servernya. Kita ping 888. Oke, ini juga sudah berhasil ya. 4. Konfigurasi NAT permanen part 1. Oke, jadi mengapa kita harus mengkonfigurasi NAT permanen dan mengapa kita tidak mengkonfigurasi NAT saja? Karena jika kita hanya melakukan NAT biasa seperti sebelumnya, maka nantinya NAT tersebut tidak akan berfungsi secara permanen. Jadi gini, misalkan jika kita konfigurasi NAT biasa saja seperti sebelumnya, maka jika kita mematikan atau power off router Debian-nya, kemudian kita nyalakan lagi, maka NAT tersebut akan mati, sehingga kita harus mengkonfigurasi ulang. Oleh karena itu, sekarang kita akan melakukan konfigurasi ulang NAT permanen agar semua perangkat-perangkat ini tetap bisa mendapatkan internet atau NAT walaupun router Debian-nya mati. Oke, untuk cara konfigurasinya seperti ini. Di sini konfigurasinya cukup panjang ya. Di sini saya akan ketikkan iptables min save tanda lebih dari /etc /iptables /rules .v4, yang mana berarti kita menyimpan konfigurasi iptables atau konfigurasi NAT kita ke direktori iptables. Oke, di sini no search directory ya, yang mana kita belum memiliki direktorinya. Jadi di sini saya akan buat direktorinya table dulu dengan perintah mkdir /etc /iptables/. Kemudian kita ketikkan kembali perintah yang tadi, yaitu iptables min save tanda lebih dari /etc /iptables /rules.v4. Selanjutnya kita cek dengan komen cat /etc /iptables /rules.v4. Maka ini sudah tersave ya. 5. Konfigurasi NAT permanen part 2. Jadi di sini kita akan melanjutkan konfigurasi NAT permanen part 2 karena sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi NAT part 1. Jadi belum selesai ya. Oke, jadi setelah konfigurasi permanen part 2 ini dilakukan, maka nantinya konfigurasi NAT tersebut akan berjalan secara permanen meskipun router Debian dalam keadaan power off. Dan jika kita aktifkan kembali, maka NAT tersebut akan otomatis berjalan. Oke, jadi caranya adalah kalian harus masuk terlebih dahulu ke komen nano /etc /apt/sources.list. Lalu di sini jika kalian tidak ada tulisan pagar dep http pada kolom kedua dan ketiga, ini kalian bisa tulis secara manual ya.
karena tadi saya juga ketik secara manual. Nah, tapi jika pada kalian itu sudah otomatis ada, tapi masih masuk ke dalam komen, kalian bisa hapus tanda pagarnya agar bisa masuk ke dalam konfigurasi. Jika sudah, kita save dengan ctrl x plus y, lalu enter. Selanjutnya, kita pastikan apakah dia sudah tersimpan. Kita cek dengan perintah chat/etc/apt/sources.list. Oke, ini sudah tersimpan ya. Sekarang kita lakukan update dengan apt update, lalu kita lakukan instalasi menggunakan perintah apt install iptables min persistent, yang mana ini digunakan untuk menggunakan fungsi NAT secara permanen. Jadi sebelumnya kita sudah menyimpan iptables kita pada directory iptables, maka setelah itu kita aktifkan dengan perintah iptables persistent ini, yang mana itu membuat konfigurasi NAT yang tersimpan pada directory iptables ini aktif secara otomatis ketika Debian routernya menyala. Oke, sekarang kita coba ping 888 dari klien. Maka di sini sudah berhasil ya. 6. Fix IP address Debian router server. Jadi kali ini kita akan membenarkan IP yang ada di Debian router dan juga server, yang mana jika Debian router dan server itu mati, maka biasanya secara otomatis IP tersebut akan hilang. Contohnya, di sini ada virtual machine Debian router. Saya lihat pada IP address, saya lihat pada interface endpost 3, 8, dan juga 9 ini masih ada ya. Namun jika kita power off, maka seluruhnya akan hilang. Sehingga kita harus melakukan if up endpost 3, if up endpost 8, dan juga if up endpost 9 secara ulang. Nah, jadi hal tersebut akan merepotkan administrator. Karena jika pada lapangan terdapat server yang memiliki IP address, terus dia mati dan dinyalakan kembali, maka IP address-nya akan hilang. Maka itu akan merepotkan, karena ditakutkan server tersebut ketika akan di-remote itu tidak bisa. Di sini kita bisa melakukan konfigurasi agar IP address-nya tidak hilang. Caranya kita masuk dulu ke komen nano/etc/network/interfaces. Jadi di sini kita akan menambahkan perintah auto endpost 3, lalu auto endpost 8, dan juga auto endpost 9. Kemudian kita save dengan ctrl x plus y. Begitu juga dengan Debian server, kita masuk ke komen nano/etc/network/interfaces. Kemudian di sini kita tambahkan auto endpost 3. Maka nantinya ketika kedua virtual mesin ini mati, lalu kita nyalakan kembali, nanti IP address-nya tetap ada dan kita tidak perlu untuk melakukan konfigurasi ulang. 7. Konfigurasi resolver. Pada konfigurasi resolver ini, kita akan memastikan bahwa semua VM ini mendapatkan akses internet, karena sebelumnya kita hanya bisa memastikan mereka bisa ping ke 8.8.8, yang mana jika kita hanya ping ke 8.8.8, itu belum tentu kita bisa mendapatkan akses internet. Karena suatu tanda kita dapat mengakses internet adalah ketika kita dapat ping google.com. Di sini saya akan coba ping 888 ke semua VM. Oke, jadi ini bisa semuanya ya. Di sini saya akan coba ping google.com pada router Debian. Maka ini bisa. Nah, kemudian untuk konfigurasinya saya akan coba pada Ubuntu server, karena pada Ubuntu dia belum mendapatkan akses internet. Maka otomatis dia belum bisa ping ke google.com. Untuk cara konfigurasinya, di sini kita bisa masuk ke dalam komentar sudo nano/etc/resolve.conf. Lalu ini kita row ke bawah. Dan untuk yang name server 127, ini kita tambahkan pagar di depannya agar dia masuk ke dalam komen. Karena IP 127 itu adalah IP lokal, yang mana kita butuhnya itu IP public. Kemudian di sini kita enter, lalu tambahkan name server 8.8.8.8. Lalu kita save dengan ctrl x plus y. Lalu sekarang kita coba ping google.com. Seharusnya dia sudah bisa ya. Oke, ini sudah berhasil ya.
Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.